Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia mendorong munculnya perlawanan terhadap Jepang di berbagai lini, baik dari kalangan rakyat maupun militer. Perlawanan rakyat, kebiasaan orang Jepang yang mendewakan kaisar dengan penghormatan membukukan badan ke istana kaisar di negeri Jepang atau seikere sangat bertentangan dengan agama Islam. Seikere yang wajib dilakukan pada upacara-upacara bagi umat Islam yang wajib disembah hanya Allah, bukan manusia, sehingga terjadi berbagai pertentangan. Salah satunya yaitu Abdul Karim Amrullah merupakan orang pertama yang mengemukakan bahwa penyembahan kaisar itu tidak dapat disatukan dengan monoteisme Islam, karena dukungan umat Islam sangat diharapkan untuk memerangi Perang Asia Timur Raya. Umat Islam akhirnya dibebaskan dari keharusan melakukan seikere pada pertemuan-pertemuan agama. Perlawanan rakyat Chot Plieng. Perlawanan bermotifkan agama pertama kali dilakukan di Aceh. Perlawanan terjadi di Chot Plieng Bayu pada 10 November 1942. Perlawanan dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Chot Plieng Bayu. Ia menentang kewajiban melakukan seikere yang dianggapnya mengubah kiblat ke arah matahari. Jepang dianggapnya sebagai setan-setan yang merusak ajaran Islam. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak pada pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Abdul Jalil tewas dalam pertempuran dengan Jepang pada 13 November 1942. Sebagai bukti Jepang berhasil, kepala Abdul Jalil dipisahkan dengan tubuhnya dan dibawa ke Lok Semawe. Perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa ini terjadi pada April 1944 disebabkan pemaksaan kewajiban menyetorkan semua hasil padi kecuali sejumlah kecil untuk konsumsi keluarga dan adanya pelaksanaan Romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Karena 2 tahun sebelumnya Jepang menetapkan peraturan tentang pemungutan bahan pangan secara sistematis dengan membentuk Sokuryo Kanri Limisyo atau Kantor Pengelolaan Pangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian di Desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu, yang mana sasaran utamanya tertuju pada penguasa desa yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Jepang menggunakan pemimpin agama seperti Kiai Abbas, pemilik pesantren di Desa Buntet, Sindang. Ia diminta berperan sebagai penengah dan utusan antara pemerintah dan para pelaku perlawanan. Perlawanan ini terjadi di pesantren Sukamana, Singapura, di bawah pimpinan Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan seikere. Kewajiban seikere ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia. Selain itu, beliau pun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa atau kerja paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap, Kiai Haji Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri perlawanan ulama tersebut. Pada 25 Februari 1944, terjadi pertempuran sengit antara rakyat dan pasukan Jepang setelah sholat Jumat. Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya. Kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. Perlawanan militer. Benih-benih perlawanan bersenjata muncul di kalangan militer dikarenakan rendahnya status perwira peta, pemerasan ekonomi, dan pengerahan tenaga kerja secara paksa atau romusa.
Salah satu perlawanan militer adalah perlawanan yang dilakukan oleh para anggota tentara peta di Daidan, Blitar. Pemberontakan terjadi pada 14 Februari 1945. Salah seorang pemimpinnya adalah Supriyadi. Pada waktu itu Supriyadi dikenal sebagai pemberantas pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah Jepang. Pada saat itulah mereka mendengar penderitaan para petani yang dipaksa menjual padinya kepada Kumeyaai atau organisasi pembeli padi melebihi jatah yang telah ditentukan, sehingga sisanya tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Kekecewaan para tentara peta semakin meningkat ketika mereka bertugas mengawasi pekerjaan para Romusa membangun kubu-kubu di pantai selatan. Sejak dini hari, para Romusa dipaksa bekerja berat hingga sore, hampir-hampir tanpa makan dan bayaran. Makanan dan bantuan kesehatan untuk mereka sangat minim, sehingga separuh dari mereka jatuh sakit dan meninggal dalam waktu singkat. Rasa nasionalisme tentara peta Blitar tercermin dari tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Sudanco Supriyadi dalam rapat rahasia. Ia mengatakan bahwa tujuan perlawanan ialah untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, Sudanto Supriyadi berprakarsa untuk mengajarkan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu Indonesia lainnya kepada anak buahnya. Di antaranya adalah lagu Di Timur Matahari. Sudanco Partoharjono melakukan pengibaran bendera merah putih di lapangan besar pada 14 Februari 1945. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada link dan barcode berikut. Berbagai bentuk perlawanan baik sipil maupun dari kalangan militer telah dilakukan rakyat sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap penderitaan rakyat. Akan tetapi, perlawanan itu tidak didukung kekuatan pasukan dan persenjataan, sehingga semua perlawanan dapat dipadamkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.